Cerita berawal pada tahun 1939, di mana di tahun itu Jerman telah melakukan invasi ke Polandia, yang mana hal tersebut membuat Inggris memberikan ultimatum ke Jerman agar Jerman dapat menarik mundur pasukannya dari negara Polandia. Namun ultimatum itu disambut oleh Jerman dengan cara menenggelamkan kapal-kapal milik Inggris yang berada di perairan Eropa, dan hal tersebut membuat Inggris dan sekutunya menyatakan perang secara serius terhadap Jerman. Ketika berita itu tersebar di belahan dunia, pemerintah Inggris pun mengevakuasi warganya menuju bunker dan juga stasiun kereta api bawah tanah. Dan saat itu kita pun diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Alan Turing. Ia merupakan pemuda jenius yang sangat ahli dalam bidang matematika, serta merupakan lulusan dari Universitas Canterbury. Alan berencana ingin pergi menuju sebuah pabrik radio yang bernama Blackley, di mana pada saat itu tempat tersebut digunakan sebagai tempat pemecasan di militer yang berada di bawah pengawasan pasukan Inggris. Alan pun dihadapkan dengan seorang komandan bernama Denniston, yang menjabat sebagai komandan pemecah sandi di tempat itu, serta sebagai komandan angkatan laut dalam militer Inggris. Who are you? Alan Turing. Turing. A mathematician. Correct. Why do you wish to work for His Majesty's government? Oh, I don't really. Do you know how many people I've rejected for this program? No. Margaret! The German codes are a puzzle, a game. Margaret! Ketika Komandan Denniston mendengar jawaban yang tidak serius dari mulut Alan, komandan itu pun berencana akan mengusirnya dari tempat itu. Namun sesaat Alan mengatakan enigma, hal itu pun sontak membuat Komandan Denniston terdiam sejenak dan mengurungkan niatnya untuk mengusir Alan. Ia pun menyimak kembali pernyataan Alan yang mengatakan dirinya dapat meretas kode enigma milik Jerman dan akan membuat perang dunia yang sedang terjadi menjadi singkat dengan caranya sendiri. Karena kepedeannya itu, dirinya pun diterima dan ditempatkan ke sebuah regu pemecah sandi yang dirahasiakan oleh pemerintah Inggris. Saat mereka melakukan pertemuan, Komandan Dennis pun memperkenalkan sebuah mesin enigma yang digunakan pasukan Jerman untuk berkomunikasi, yang memiliki 159 juta triliun jenis pengaturan yang setiap harinya akan diganti. Dan tugas mereka saat ini adalah memecah kode rahasia itu sebelum tengah malam tiba, dikarenakan setelah itu kode pengaturannya akan berubah dengan sendirinya dan jika gagal, mereka harus mengulangnya dari awal kembali. Komandan Dennis pun memilih salah satu orang yang bernama Alexander Hook, di mana dirinya akan bertugas menjadi pemimpin dalam regu tersebut. Komandan Dennis dan juga Alexander mengajak mereka untuk dapat bekerja sama sebagai tim. Namun karena sikap Alan yang menyendiri, ia pun menolak permintaan itu dikarenakan Alan menganggap kalau mereka hanya akan memperlambatnya saja. Selama mereka bekerja, Alan selalu menyendiri dari rekan timnya, dan ia selalu memandang remeh rekannya, serta menganggap bahwa dirinya lah yang paling jenius di ruangan itu. Alan selalu sibuk mendesain semua mesin yang menurutnya bisa memecahkan kode enkripsi dari sebuah enigma secara langsung, di mana kode tersebut merupakan kode yang paling rumit di dunia. Ketika yang lainnya sibuk memecahkan kode enigma secara manual, Alan malah sibuk memikirkan dana yang diperlukan untuk membangun mesin yang telah ia desain. Dan dikarenakan Alexander selaku pemimpin regu itu menolak permintaan untuk membiayai proyeknya, dirinya pun melaporkan ke Komandan Dennis tentang perihal tersebut. Dan hal yang sama juga pun didapatkan di Komandan Dennis, di mana Komandan Dennis tidak menyetujui permintaan tersebut karena biaya yang dikeluarkannya sangatlah mahal. Namun dirinya pun tidak menyerah begitu saja, di mana ia berpikir untuk mengirimkan surat permohonan itu ke hadapan Perdana Menteri Inggris yang menjabat saat itu, bernama Winston Churchill. Singkat cerita, permintaan Alan pun dikabulkan, dan ia pun juga diangkat menjadi pemimpin di regunya menggantikan Alexander, serta memecat dua rekan timnya yang dianggap tidak akan berguna dalam proyeknya. So I can give these men orders now? Yes. Excellent. Keith and Charles are both fired. Excuse me. What? Alan, you can't just fire Keith and Charles. Well, he just said I could. No, I did no such thing. Go to hell. Well, this is inhuman, even for you. Akibat dari tindakannya itu, semua rekannya pun tidak respect padanya. Di saat mereka kekurangan tenaga dalam proyek itu, Alan pun berencana akan merekrut beberapa orang yang dilakukan dengan mengadakan sayembara untuk memecahkan soal teka-teki dalam 10 menit. Semua orang pun mengisi teka-teki itu, bahkan ada juga yang mengisi saat sedang berlindung di dalam bunker ataupun sedang berada di medan pertempuran.
Lalu pemilihan kadet pun tiba, dan di sana Alan sekali lagi memberikan soal teka-teki yang mana mereka harus menyelesaikan soal tersebut dalam waktu kurang dari 6 menit. Dan saat itu Alan hanya mendapatkan 2 orang saja yang berhasil menyelesaikan soal tersebut. My warmest welcome to His Majesty's service. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Oh. Setahun pun telah berlalu. Kini mesin rancangan Alan sedang berada di tahap pengembangan. Namun ketika hari itu Alan merasa salah satu rekannya bernama John tidak datang, ia pun mendatangi kediamannya dan ternyata John tidak bisa datang karena masalah perizinan dari orang tuanya. Dan Alan yang berada di sana, ia pun membantu John agar dirinya diperbolehkan untuk bekerja dengannya. Ketika rekan tim Alan sedang berusaha untuk memecahkan satupun kode dari Enigma, tiba-tiba alarm tengah malam pun berbunyi. Di mana hal tersebut menandakan kalau tugas mereka telah gagal, dan hal itu membuat mereka harus mengulang kembali dari awal. Alex yang merasa kesal karena mereka tidak berhasil memecahkan satu kode pun, ia pun melampiaskan amarah itu kepada Alan. Dikarenakan selama mereka sibuk memecahkan kode, pemimpinnya justru sibuk dengan hal lain, dan karena hal itu membuat semua orang merasa kesal kepada Alan. Damn you and your useless machine. My machine is how we are going to win. This machine. You don't stop! You could help us. You could make this go faster, but you won't. Di saat mereka semua pulang, Alan secara diam-diam mengambil beberapa berkas yang nantinya akan diperlihatkan kepada John. Keesokan harinya, semua laporan dan bahan penelitian milik Alan digeledah guna proses investigasi karena Alan dicurigai sebagai mata-mata Soviet. Saat itu, Komandan Dennis sangat mencurigai Alan karena sifatnya yang aneh. Namun karena komandan itu tidak mendapatkan bukti apapun, Komandan Dennis pun kemudian pergi dan teman-teman setimnya Alan hanya diam dan tidak membelanya. Dengan perasaan marah, Alan pun tetap terus membangun mesinnya, dan saat itu juga datanglah Joan yang sedikit menghiburnya. Mereka pun pergi ke tempat bar untuk saling mengobrol, dan Joan pun menyarankan kepada Alan agar lebih pengertian kepada rekan timnya supaya mereka bersedia membantu Alan dengan senang hati. What are those? Apples. Thank you. I like apples. I'll be with Christopher if anyone needs me. Singkat cerita, di saat mesin itu telah dinyatakan dapat beroperasi, mereka pun menyalakan mesin itu dan mereka hanya tinggal menunggu proses pemecahan sandi. Namun permasalahan baru muncul di mana mesin itu diketahui tidak dapat membaca satupun kode dari Enigma. Dan karena hal tersebut, Komandan Dennis pun datang bersama pasukannya untuk mematikan mesin itu dan ingin memusnahkannya. Turing, open the bloody door. Go on then. Turn that thing off! No! Don't, please! No! No! Alan Turing, you're fired. If you fire Alan, well then you'll have to fire me too. Setelah kejadian itu, Alan pun mendatangi Joan untuk melamarnya dan di malam pertunangan, semua orang berbahagia kecuali Alan yang sampai saat itu masih merasa bingung. Ia pun curhat kepada John kalau saat ini ia merasa khawatir jika dirinya bersama Joan tidak akan bahagia setelah menikah. Dikarenakan saat itu Alan mengidap penyakit hormon yaitu homoseksual. Mendengar hal itu, John pun menyarankan agar Alan merahasiakan hal tersebut karena hal itu dianggap ilegal oleh pemerintah Inggris. Singkat cerita, Alan dan timnya masih tetap menunggu mesin itu untuk bekerja. Namun sepanjang hari mereka sama sekali tidak dapat berhasil memecahkan satupun kode dari Enigma yang dikirim oleh sinyal pasukan Jerman. Kemudian mereka pun kembali pergi ke bar untuk melepaskan stres sebentar, sebelum bertemu teman dari Joan yang bernama Helena. I'm sorry, we met. I don't recall, but let's assume we haven't. Well, allow me to buy you another pint and I'll tell you why you're wrong. Let's. Helen? Yes, Alan? Why do you think your German counterpart has a girlfriend? Well, each of his messages begins with the same 5 letters. C-I-L-L-Y. Mendengar penjelasan itu, Alan pun bergegas ke ruangan tempat Christopher berada, dengan diikuti temannya yang berada di belakang.
Ia pun mendapatkan ide bahwa mesinnya hanya perlu diinput kata yang diulang agar bisa ditebak. Mereka pun membantu mencari data yang dibutuhkan, dan Alan pun bergegas mencobanya pada Christopher. Setelah mesin itu dinyalakan, mereka pun mendapatkan beberapa kalimat dan mengetik kalimat itu di mesin Enigma. Mereka pun berhasil memecahkan kode rumit itu dan merayakan keberhasilan mereka dengan penuh bahagia. Dan dikarenakan mereka bisa membaca pesan Jerman, mereka pun saat ini dapat mengetahui semua posisi kapal Nazi yang berada di perairan Eropa. Dan ketika Alex ingin melaporkan hal itu kepada Komandan Dennis, Alan pun melarangnya dan memberikan alasan, You know why people like violence, Hugh? It's because it feels good. Sometimes we can't do what feels good. We have to do what is logical. What's logical? What would the Germans think if we destroy their U-boats? The Germans will know that we have broken Enigma. Lalu Alan pun berjumpa dengan seorang pria bernama Menzies, yang merupakan seorang perwira dalam satuan intelijen Inggris, yaitu MI6. Di saat mereka sedang bekerja, Alan tidak sengaja mengetahui kalau John adalah seorang mata-mata Soviet yang telah dicari pemerintah Inggris. John yang mengetahui kalau Alan telah mengetahui identitasnya, ia pun mengancam Alan agar dirinya tidak membocorkan rahasianya. Singkat cerita, Perang Dunia Kedua telah berakhir, di mana Inggris dan sekutu menjadi pemenang dalam teater perang tersebut. Kemenangan tersebut dia dapatkan berkat kerja keras Alan dan temannya, yang berhasil memecahkan kode rahasia yang dianggap sangat sulit dipecahkan. Alan dan temannya pun diperintahkan untuk membakar semua berkas rahasia itu, dan tugas mereka dalam memecah kode rahasia resmi telah selesai. Lalu kita pun kembali ke masa lalu, di mana kita diberitahu bahwa karakter Alan yang menyendiri terbentuk karena sejak dirinya masih berada di asrama, di mana Alan selalu diusik oleh anak-anak asrama karena dianggap sangat aneh di lingkungannya. Namun kenyataannya sebenarnya mereka sangat iri dengan kepintaran yang dimiliki oleh Alan. Dan kemungkinan timbulnya penyakit yang dialami oleh Alan saat ini karena dirinya hanya mendapatkan rasa kasih sayang dari temannya yaitu Christopher, yang selalu mengerti perasaannya. Namun semenjak Christopher meninggal, dirinya pun merasa kesepian, dan hal itu juga yang menjadi alasan ia memberikan nama mesin ciptanya dengan nama Christopher, yang mirip dengan nama sahabatnya. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. What the hell am I doing this for? Lying here on my bedroom floor, finding peace in the memories of you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone.